Halo sahabat matematika. Kali ini adalah video kelanjutan dari materi sudut. Ini part 2, yaitu tentang bahas jenis-jenis sudut. Sudah siap? Jika sudah, mari kita saksikan bersama. Jangan di skip-skip agar informasi yang akan saya bagikan dapat bermanfaat dan kalian serap seutuhnya. Jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yaitu sudut lancip yang besarnya itu lebih dari 0 derajat tetapi di bawah 90 derajat. Jadi besarnya itu lebih dari 0 derajat tetapi kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut yang kedua adalah sudut siku-siku, yaitu besarnya tepat di titik 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul, yaitu besarnya itu lebih dari 90 derajat tetapi di bawah 180 derajat. Lalu ada sudut lurus, yaitu besarnya itu tepat di 180 derajat. Kemudian yang terakhir ada sudut refleks, yaitu besarnya itu lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Oke, sekarang kita akan melihat masing-masing dari jenis-jenis sudut ini bagaimana sih gambarnya. Yang pertama adalah sudut lancip. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini titiknya. Nah, berarti dia sudut lancip itu ya sini ya, garisnya kaki sudutnya yang pertama. Kemudian kaki yang kedua adalah bisa di sini atau di sini atau di sini. Yang penting dia tidak lurus, tegak lurus di sini. Kalau tegak lurus di sini dia sudut siku-siku. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan sampai 90 derajat. Atau dituliskan simbolnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku berarti dia tegak lurus ya. Kaki sudutnya di bawah, kemudian di atas. Jadi gambarnya sudut siku-siku hanya satu. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, sudut siku-siku itu yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian kita akan lihat tentang sudut tumpul. Nah, sudut tumpul sini adalah besarnya itu lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Kita tuliskan kaki sudutnya. Kemudian, nah, kaki sudut yang lain adalah berkisar antara di lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Misalkan contohnya satu seperti ini ya. Nah, ini sudutnya. Sudut tumpul antara 90 sampai besarnya di antara 90, lebih dari 90 dan kurang dari 180. Atau simbolkan seperti ini ya. Kemudian sudut lurus. Sudut lurus ya hanya satu saja ya. Jadi kaki sudutnya ke kiri, yang lain ke kanan. Gambarnya hanya satu seperti ini, yaitu besarnya 180 derajat. Kita lanjut kepada sudut yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya itu lebih dari 180 tetapi kurang dari 360 derajat. Misalkan kaki sudutnya ke kanan ya. Kemudian garisnya kaki sudutnya yang lain adalah di sini. Ya. Yang penting lebih dari 180 tapi kurang dari 360 derajat. Itu. Nah, sudutnya bukan di sini. Kalau di sini tadi sudut tumpul ya, tetapi balikannya dari sudut tumpul di sini. Ini adalah sudut refleks. yang besarnya lebih dari 180 dan kurang dari 360 derajat.
Oke, selanjutnya kita masuk kepada sudut sebagai jarak putar. Satu putaran penuh yang saya katakan sebelumnya tadi ya, sudah saya katakan di materi sebelumnya. Satu putaran penuh itu adalah perputaran dari awal sampai dengan kembali ke posisi semula. Satu putaran penuh itu adalah besarnya 360 derajat. Karena satu busur itu kan 180. Kemudian kalau ditambah satu busur lagi, maka totalnya 360 derajat dan akan membentuk sebuah lingkaran. Ya, seperti ini gambarnya ya. Setengah putaran penuh berarti setengah dikali 360 derajat. Sama dengan 180 derajat yang disebut dengan sudut lurus. Seperti ini gambarnya ya. Kalau yang ini satu putaran penuh, jadi kembali ke sini lagi. Kalau ini hanya setengah lingkaran. Nah, kemudian A per B putaran penuh berarti 360 derajat dikali A, kemudian dibagi B. Jika ditanyakan berapa putaran penuh ya, dalam bentuk pecahan. Sudut N derajat sama dengan N derajat per 360 derajat putaran penuh. Misalkan sudutnya itu 60 derajat, maka 60 per 360 derajat. Artinya sama-sama dibagi 60 berarti 1 per 6 ya, berarti 1 per 6 putaran penuh. Ini adalah mencari bagaimana dari sudut itu, besar sudut itu berapa bentuk pecahannya, berapa putaran penuh sih. Nah, dengan rumus ini ya. Nah, ini adalah contoh dari sudut satu putaran penuh. Jadi dari titik awal kembali ke titik semula, yang besarnya 360 derajat. Oke. Nah, kalau yang ini adalah setengah putaran penuh atau sudut lurus, jadi seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini ya, setengah putaran penuh atau disebut dengan garis lurus. Berapa putaran penuh sudut 36 derajat? 36 derajat kita lihat ya, adalah dengan cara tadi ya, N per 360, berarti 36 per 360 sama-sama dibagi 36 berarti 1 per 10 putaran penuh. Kemudian kita masuk ke soal latihan yang kedua. Karena ini adalah part 2, berarti kita masuk latihan yang kedua. Tentukan soal yang pertama. Tentukanlah jenis-jenis sudut berikut ini. Yang pertama 56 derajat itu sudut berapa? Sudut apa? Kemudian 91 derajat itu sudut apa, dan 100 derajat itu sudut apa. Kemudian kalau 0,5 derajat itu sudut apa, kalau 89,9 derajat itu sudut apa, dan yang terakhir 175 derajat itu sudut apa. Soal yang kedua, amatilah gambar berikut, lalu tentukanlah jenis sudut-sudut itu. Yang A gambarnya seperti ini, yang B seperti ini, kemudian yang C seperti ini. Tentukanlah dari A, B, C itu sudutnya itu masing-masing sudutnya itu sudut apa jenisnya. Kita masuk soal yang latihan yang kedua. 3/6 dari sudut lurus itu sama dengan sudut jenis apa? Silahkan ditentukan. Kita masuk soal yang keempat. Tentukanlah berapa putaran penuh sudut berikut ini, dari 90 derajat, 270 derajat, 144 derajat, dan 120 derajat. Soal yang kelima, tentukanlah besar sudut A. 1/5 putaran penuh itu berapa besar sudutnya. Kemudian yang ke B, 1/8 putaran penuh itu berapa sudutnya. Yang ke C, 3/5 sudut
putaran penuh itu berapa besar sudutnya, dan yang ke D 7/12 itu berapa sudut ketika 7/12 itu dari putaran penuh. Baik, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video pembelajaran materi sudut. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan diri kalian lebih semangat lagi dalam belajar matematika. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.